Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial seperti yang pernah kemarin saya sampaikan, bahwa untuk NRT Pro DC743 Plus SET ini ada masalah ya. Ini adalah pertama kalinya saya mereview produk-produk NRT Pro. Dan ya namanya ya, kalau lagi apes ya guys ya, ada saja kendalanya. Tidak hanya mungkin menimpa Anda hal-hal yang seperti ini, terhadap saya pun YouTuber juga bisa saja terjadi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya banyak menerima laporan dari Anda semua, masukan lewat WA, lewat komen, Instagram, juga kalau saya lihat grup di Facebook ya, tentang kendala-kendala produk China ya, yang menggunakan teknologi brushless. Ya mestinya ya kita harus menyadari bahwa ya bagaimanapun juga ini adalah produk yang berharga murah. Ya produk China atau generik lah, kalau obat itu generik. Tentu beda lah sama obat-obat yang paten gitu, yang mahal. Begitupun power tools. Saya tidak bilang NRT Pro itu jelek ya. Yang seperti ini, masalah seperti ini tidak hanya pada NRT Pro saja. Merek-merek lain pun juga banyak, yaitu berdasarkan laporan-laporan atau masukan dari Anda. Nah, seperti ini guys, bunyinya. Saya sih memperkirakan ada masalah pada dinamo brushless. Jadi antara rotor dan stator itu bergesekan. Mungkin saja pada saat di tokonya itu posisinya bagus. Kemudian karena pengiriman ya, terus kuclak, akhirnya rotornya ini, statornya juga berubah posisinya. Ya itulah memang juga salah satu kelemahan teknologi brushless pada power tools berharga murah. Makanya saya merasa perlu untuk memberikan tutorial, barangkali saya bisa untuk memperbaiki power tools ini. Dengan harapan Anda juga nanti bisa untuk membereskan jika Anda mengalami hal yang sama seperti saya. Yang tidak bisa diperbaiki barangkali apabila ini memang cacat produksi dari pabriknya. Ya, misalnya dudukan dinamonya tidak center. Ya itu memang sudah tidak bisa diperbaiki kecuali penggantian komponen. Tapi kalau rusaknya ini atau abnormalnya ini gara-gara goncangan, yaitu insya Allah masih bisa saya perbaiki. Oke guys, kita langsung saja untuk memperbaiki NRT Pro DC743. Nanti setelah kita perbaiki ini, baru nanti kita akan mereview secara detail ya, mengenai fungsi-fungsi dan performa dari power tools NRT Pro ini. Ini adalah produk terbaru dari NRT Pro yang teman-teman YouTuber juga sudah banyak mereview ya. Ya beginilah kondisi mesin dari NRT Pro 743 SET ini. Ya ini adalah sebuah modul. Ini ada yang udah hampir terkelupas untuk isolatornya, nanti kita lapisi lagi. Ini modulnya, kemudian ini triggernya. Jadi posisi ini loh guys, ini rotor, ini stator, ini nih bersinggungan. Biasanya nanti ada bekas gesekannya. Ini kita ambil dulu. Ya. Untuk ini nanti dulu saya akan lihat untuk gearboxnya ring ya, bukan kering, maksud saya grease-nya kurang ya. Kita coba buka dulu untuk kita tambahkan grease. Untuk merek Nagawa juga akhir-akhir ini produksi sekarang ya, grease-nya sering kurang itu, hampir kering ya. Namanya produk berharga murah guys. Saran saya, kalau Anda membeli NRT Pro tipe apapun, saya pikir nanti akan sama. Ini grease-nya modelnya
agak lengket gitu ya guys ya. Untuk meningkatkan performanya saya pikir lebih baik tambahkan dengan gemuk atau grease yang baru. Ya, ini modelnya agak lengket seperti ini. Ini masih bisa dibuka lagi, tapi saya pikir cukup aja sampai di sini. Karena sebenarnya gearboxnya nggak ada masalah. Ini kita hanya menambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi grease-nya. Seperti ini. Dan tambah lagi. Kalau secara mesinnya sih menurut saya ya cukup bagus ya. Sesuai lah dengan harganya. Untuk plastik-plastiknya ini juga cukup tebal, kokoh. Ya, mungkin ini berubah aja, ini posisi dari motornya. Untuk gearbox ya, untuk yang produk China memang seperti ini. Untuk bagian belakangnya terbuat dari plastik. Banyak juga guys ya, tidak hanya produk China. Untuk power tools yang branded ya, yang bermerek, terkenal juga suka banyak yang baru sebulan pemakaian atau mungkin baru dikirim sudah ada masalah. Saya juga banyak menerima masukan-masukan yang seperti itu dari para subscriber. Kita buka dulu, kita lepas dulu. Untuk gearbox selesai ya. Ini nanti tinggal pasang untuk perpindahan gigi depan 1 dan 2. Sekarang kita akan lihat untuk dinamonya. Ya, di sini terlihat ya, ada kayak cacat. Ya, ini bekas gesekan ini yang gosong ini. Jadi posisi ini yang tidak center. Jadi dia bergesekannya di bagian depan. Nah, masalahnya untuk dinamo brushless model telanjang seperti ini, yang mengatur pas tidaknya itu casingnya. Kalau kita lihat produk seperti Stanley atau DeWalt, dinamo brushlessnya ini terbungkus. Ada 4 baut. Sehingga digoncang-goncang kayak apa juga selama baut 4 itu tidak kendor, posisi stator dan rotor itu tidak akan berubah. Tapi kalau kita lihat Milwaukee, model dinamo motornya seperti ini. Antara rotor dan stator seperti ini. Ya, hanya dijepit dengan casing. Ya, tips buat Anda pada saat akan memasang brushless motor itu, ini kan ada cekungan-cekungan garis-garis ini, pastikan itu masuk ke tulang-tulang pada casingnya ini, garis-garis ini. Karena itu penguncinya sebenarnya. Kita masukkan dulu, kemudian kita agak geser sampai dia pas. Kalau udah ngunci seperti ini artinya udah ngunci. Mudah-mudahan ini udah ngunci nih. Ya, digeser-geser pakai jari jempol sama telunjuk. Gini-gini. Ini sering sekali saya video call dengan para subscriber. Bang, tolongin bang, ini seperti ini. Masalahnya seperti ini. Entah itu gerinda brushless, ataupun hammer drill, ataupun impact drill. Wah, sering banget, setiap hari pasti ada. Ya, saya sih seneng aja gitu. Saya bisa bantuin teman-teman semua ya. Cuman mereka itu
sering malah melakukan kesalahan. Apa itu kesalahannya? Sambil mereka kirim videonya ke saya, itu yang sebenarnya malah bisa merusak dari power toolsnya. Yang tadinya sebenarnya nggak rusak, hanya seperti tadi, ya, hanya bunyi kasar karena bergesekan tadi. Artinya kan itu sebenarnya tidak rusak, tidak ada komponen yang rusak. Makanya saya merasa perlu ini untuk memberikan tutorial ini. Jadi dia itu, para subscriber itu, sering sekali dia pasang seperti ini. Untuk baterainya, masang baterai sih nggak salah. Kemudian dia pencet-pencet seperti ini. Kadang-kadang ini masih mau muter. Kadang-kadang dipencet gini, nggak muter, cuma tek, 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 tek. Ya kalaupun muter juga nggak akan normal, karena memang posisi rotornya ini tidak center gitu. Wong nggak ada pegangannya antara ujung belakang dan depan ini, ngelos. Padahal rotor itu mempunyai medan magnet yang kuat. Dia akan menempel ke statornya, ke rumahnya ini. Nempel dia. Dia pencet-pencet terus. Saya bilang stop. Saya bilang stop. Karena kalau itu dipaksakan, ini modul akan jebol. Jadi ini ya mungkin hikmahnya ini saya mendapatkan produk yang seperti ini. Sehingga saya bisa langsung membukanya dan memberikan tutorial kepada Anda. Juga beberapa tips ya yang berkaitan dengan dinamo brushless produk China. Jadi jangan sekali-kali casing belum dipasang Anda coba. Disitulah repotnya dinamo brushless. Yang model telanjang seperti ini loh ya. Artinya gini, kalau kita menservis power tools menggunakan dinamo brushless, ini memang harus dicoba-coba terus. Kita pasangin dulu ini semua, kemudian ini pasang dulu. Ya masangnya cukup dengan 4 baut lah ya, bagian motornya saja 4 misalnya. Baru kita boleh pencet-pencet triggernya. Jangan posisi telanjang kayak ini pencet. Yang tadinya ini modul nggak apa-apa jadi jebol. Kenapa jadi jebol? Trigger ini kita pencet. Trigger ini memberikan perintah kepada modul. Hey modul, kirim listrik dari baterai menuju motor. Sementara motornya macet karena posisi tidak center. Motor disuplai terus atas perintah trigger. Karena motornya nolak. Ini kelebihan beban. Kelebihan voltase di sini, numpuk di sini. Ya jebol guys. Jebol untuk modulnya. Gitu kira-kira logika berpikir praktisnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang kira-kira mudah untuk Anda mengerti. Ini ini sih saya kayaknya udah oke nih ya, udah pas ini. Ini masang per ini gampang-gampang susah guys. Kita harus intip, mana mata saya udah nggak bisa ngelihat bener lagi. Ini juga sering ada pertanyaan-pertanyaan, Bang, itu kalau masang per ini nih, pengait ini kemananya sih katanya. Oh itu dia ya, terlihat ya. Jadi ada sebuah garis cekungan. Pas garis cekungan itu kita masukkan ujung kawat ini. Jadi ada garis ya cekungan di dalam, kita masukkan ini ujung kawat ini. Kemudian satunya. Kita harus bersih agak di itu gemuknya itu kelihatan. Iya. Iya. Nah, ini udah pas. Sisi kanannya. Iya, ini juga pas. Nah, kemudian kita mulai pasang untuk ke dinamonya. Nah, ya, seperti itu. Kita pastikan dulu, kita intip dari sisi sini. Kira-kira, oh ini udah pas, udah rapi. Kita kembali lagi ke dinamonya. Kita tekan-tekan gini. Kalau udah nggak geser, berarti sudah pas. Ya, kemudian kita pasang untuk perpindahan ini.
Nah, kalau Anda mendapatkan sebuah power tools yang perpindahan speed 1, speed 2-nya ini keras, coba Anda kasih pelumas di sisi relnya sini. Dan sini. Tapi karena NRT Pro ini tidak keras, ya, jadi saya nggak perlu untuk menambahkan dengan spray grease seperti ini. Kemudian kita pasang skrup 4 saja. Jadi di bagian belakang 2, kemudian di bagian depannya 2. Yang menjepit dinamo saja, yang menjepit brushless motornya saja. Kemudian kita pasang baterainya. Kita coba. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau memang masih bunyi kayak gini, buka lagi. Ya itulah repotnya. Teknologi brushless, tapi yang berharga murah. Makanya saya terus terang kalau power tools yang berharga murah itu lebih baik saya memilih yang masih menggunakan motor DC. Ya, memang tenaganya beda, tapi ya bedanya nggak seberapa, guys. Kalau mau kenceng ya pakai bor listrik. Jadi yang harus selalu Anda ingat pada saat membongkar power tools, misalnya ini sering nih gerinda brushless. Bang, punya saya rusak. Ini kemudian sudah saya bongkar. Posisi telanjang, guys. Casingnya udah terbelah 2 begitu. Dihajar, dicoba-coba gitu. Saya bilang stop. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau dicoba, pasang dulu casingnya. Ya, pasang bautnya secukupnya. Boleh dipasang semuanya, atau boleh mungkin hanya beberapa bagian saja, separuh, nggak apa-apa. Baru dicoba. Tapi yang lebih idealnya ya dipasang semua. Ternyata masih bunyi kasar, atau misalnya ternyata belum berfungsi dinamo brushless-nya, bongkar lagi aja. Cari lagi itu selahnya yang tepat gitu. Di mana itu selahnya atau dudukan yang pasnya. Kalau perlu agak sedikit dikikir-kikir gitu untuk bagian casingnya, disamakan supaya lebih center antara stator dan rotornya. Nggak jadi masalah. Ya namanya produk berharga murah, guys, ya. Jadi cetakan-cetakan pada casingnya juga itu sangat berpengaruh. Dan sekali lagi, ini tidak hanya terjadi pada NRT Pro, tetapi bisa terjadi di semua merek, ya, untuk produk-produk yang berharga murah. Saya sering kok menerima masukan dari Anda, melaporkan. Anda laporan, ngadu ke saya, Bang ini tolong Bang, ini kok begini-begini, Bang tolong Bang, ini kok begini-begini, Bang saya baru beli, sampai rumah kok begini. Bang saya baru beli, saya baru dikirim, kok udah seperti ini, saya baru unboxing kok sudah seperti ini. Padahal lokasinya ada yang di Sulawesi, ada yang di NTT, ada yang di Bali. Yang saya tahu, yang jelas untuk ongkirnya aja udah mahal. Kalau harus dikembalikan lagi ke tokonya yang di Jawa, kan tentu itu membutuhkan biaya juga. Dan waktu pastinya. Ya saya sarankan untuk bongkar. Biasanya saya pandu lewat video call. Kalau bongkarnya dari awal udah video call enak. Kadang-kadang saya udah di pertengahan baru dikasih tahu. Dan ternyata itu tadi sering kejadian. Yang tadinya sebenarnya modulnya nggak masalah, itu jadi korslet. Hanya karena masalah kayak tadi, bunyi kasar ataupun macet sama sekali. Karena rotor dan stator tuh nempel, nggak center, jadi macet dia, lengket gitu. Dihajar terus, ya modulnya yang kena akhirnya. Udah halus ya, udah bagus.
Tadinya kan krok 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 krok, krok. Kemudian tadinya cepat panas guys untuk di brushless motornya ini. Saya geber tadi 10 menit aja untuk dinamonya nggak panas, sudah bagus. Artinya perputarannya sudah center. Bagus. Jadi 2 kali bongkar ya. Yang pertama tadi sempat gagal, berarti belum center. Kita bongkar lagi, kemudian kita samakan lagi, baru akhirnya berhasil. Ya memang harus sabar guys. Ya, kita harus menyadari bahwa ini produk berharga murah. Ya merek apapun, tidak hanya NRT Pro. Sekali lagi, tidak hanya NRT Pro. Mau Nagawa, mau merek-merek yang lain-lain tuh yang murah-murah, yang rebranding, ya CLD, mau yang Hujia. Saya juga banyak terima itu masukan ya dari teman-teman semua itu. Ya hampir semua merek lah produk China ada aja penyakitnya yang seperti ini. Seperti ini guys bunyinya. Oke guys, demikian video tutorial memperbaiki power tools brushless. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.